Halo sedulur, selamat selamat apa nih? Selamat sore. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di podcast KPMDB Wilayah Cirebon Tercinta. Kali ini kita bersama seorang yang spesial lah, misteri guest. Alhamdulillah saya dibilang spesial kali ini. Iya. Coba kalian tebak dulu siapa ini kira-kira yang ngisi podcast hari ini. Ya selain saya ya tentunya, karena ini adalah sebuah misteri guest ya. Kok sebuah sih, seorang? Oh seorang dong. Kalau sebuah itu kan benda. Iya. Saya bukan benda, tapi saya ini. Oke, bersama saya lagi ya Muhammadur Fauzi. Biasa di podcast kali ini. Sama dengan siapa ini, Mas? Mungkin teman-teman masih belum familiar dengan nama saya. Saya Muhammad Amin Deli atau biasa dipanggil Amin. Atau saya lebih senang kalau dipanggil Minus sih. Cuman orang-orang yang nggak senang gitu. Iya. Jadi Amin aja. Oke. Kita hari ini bersama Mas Amin ya. For your information, Mas Amin ini dulu setahun yang lalu itu pernah menjadi Ketua Umum KPMDB Komisariat EN Syekh Nurjati Cirebon, betul? Ya. Ya. Alhamdulillah lah. Tentunya Cobaan. telah banyak hal yang dilalui ya, Betul sekali. pengalaman yang dilalui gitu. Salah satunya tentang kepanitiaan, betul? Betul. Betul. Ya, sangat berkaitan apalagi tentang organisasi. Betul. Pasti ada kepanitiaan. Nah, kali ini kita akan membahas itu teman-teman. Kita akan membahas tentang kepanitiaan. Oke? Wah. Mari kita mulai. Waduh. Waduh. Pertanyaan pertama. Wah langsung pertanyaan Ini aja ini. iya, santai tapi Santai tapi. serius. Gimana sih bahasanya? Ini kayaknya informasinya penting banget tuh Mas Amin. Iya, tentang penting kepanitiaan. Terutama bagi teman-teman yang sedang menjalani karir ya, saya katakan karir di organisasi, tentang kepanitiaan ini sangat perlu dipahami. Ya, ini sih bahasanya bukan memberi pengetahuan tapi kita sharing aja. Sharing aja ya. Sharing. Gimana sih kepanitiaan? Pas kita lah minimalnya gimana Iya, gitu. betul. Oke. Mas Amin nih pernah jadi apa yang paling berkesan di kepanitiaan? Yang paling berkesan, Ah, yang paling berkesan sih ya paling ketika jadi ketuplak sih, karena ketua pelaksana ya? ketua pelaksana itu, karena ketika menjadi ketua pelaksana itu kita benar-benar melihat situasi kondisi keseluruhan gitu, bagaimana keuangan gitu kan, terus persiapan tempat, kemudian tentang peralatan juga, ini pokoknya semuanya dari acara rondon kita juga seorang ketuplak juga harus mengetahui itu. Nah jadi yang ketika jadi panitia menurut saya yang paling mengesankan itu ketika jadi Ketua pelaksana. Pernah jadi ketua pelaksana apa Mas Amin? Kemarin itu yang terakhir itu acara pelantikan KPMDB Wilayah Cirebon. Oh iya, kemarin ya. Kemarin lah. Ketua pelaksana. Itu ya hampir sekitar 8 bulanan kali ya sampai sekarang ini. Dari bulan ini ya. Iya. Gimana sih rasanya pas terakhir jadi ketua pelaksana tuh? Ya mungkin terasa kita diajari bahwa kita itu harus bisa mengontrol diri, Memanage ya. manage diri gitu kan. Artinya kita itu di masyarakat bagaimana kita memposisikan diri gitu. Karena nantinya juga apalagi seorang organisator pasti tahu kita harus menjadi orang bermanfaat. Kita di situ belajar mengontrol diri, mengendalikan diri gitu kan. Iya. Mempunyai kepemimpinan gitu. Kita dapat kepemimpinan yang paling besar itu ketika kita di kepanitiaan gitu. Bagaimana kita berproses di kepanitiaan, ya, kita bertindak, kita apalagi ketika menjadi ketuplak itu benar-benar sebagian besar ide itu dikuasai oleh ketua pelaksana. Pelaksana ya. Iya, sebagian besar. Jadi jalannya sebuah penelitian itu menurut Mas Amin intinya tuh ya gimana ketuplaknya gitu nggak sih? Bisa jadi seperti itu. Gimana ketuplaknya walaupun tidak lepas dari Semua kepanitiaan yang lain Oh, gitu. betul. Memang kalau ketuplak sendirian juga nggak bisa. Iya benar. Karena Jadi harus- karena nggak bisa sendirian ya. Iya betul. Dalam kepanitiaan juga harus satu visi. Satu gitu. visi. Jangan sampai panitianya punya satu tujuan tapi ternyata anggota nggak ada yang tuju kan nggak bisa. Jadi semua anggota juga harus satu visi, satu tujuan yang sama. Supaya bisa berjalan dengan lancar. Nah, ya nggak sih? itu. Betul sekali. Selain ketua pelaksana nih, menurut Mas Amin
yang paling berat lagi selain jadi ketua pelaksana itu apa sih? Ketua pelaksana berat enggak sih? Bentar dulu, berat enggak Ya sih? mungkin berat bagi mereka yang belum merasakan sih. Tapi kalau udah Sih ya itu adalah makanan yang enak oh mungkin. iya, siap. Bisa dikatakan sebuah makanan yang enak gitu. Berarti enggak, kalau misalnya baru pertama mungkin berat ya. Iya berat karena mungkin wah jadi ketua pelaksana nih tanggung jawabnya besar. Gimana Bisa nggak ya? Kebiasaan seperti itu emang orang-orang. Teman-teman yang lain bahkan saya sendiri juga bisa nggak ya ternyata setelah dijalani Ya bisa lah. ya bisa, semua juga bisa gitu kan. Kita itu jangan melihat orang lain bisa tapi wah dia mah bisa, saya mah nggak bakal bisa. Tapi jangan gitu, ketika kita lihat orang lain bisa, kita motivasi diri kita itu aja bisa, Masa kita enggak? Betul sekali. Dengerin teman-teman. Jadi apa sih namanya, bukan bisa apa enggak, pasti bisa kalau bisa, tapi mau apa enggak gitu. Selain ketua pelaksana nih, kira-kira yang menarik lagi atau mungkin yang pekerjaannya atau job desk-nya ribet apa sih menurut Mas Amin? Menurut saya itu humas Ya, hubungan masyarakat. Kenapa tuh? Kenapa ribet? Kenapa menarik? Kenapa? Jadi humas itu job desk-nya itu lebih kepada hubungan kepada pihak-pihak tertentu ya. Seperti tamu undangan, kemudian mungkin tentang MOU kerjasama dengan perusahaan gitu ya, apalagi perusahaan gitu kan, secara mengatur strategi untuk mendapatkan informasi atau MOU itu tercapai juga lumayan sulit gitu. Apalagi kita harus datang ke lokasi tujuan itu kadang lokasinya lumayan jauh gitu. Apalagi kadang teman-temannya dalam satu divisi humas itu nggak satu lokasi gitu. Iya. Jadi lokasinya jauh-jauh gitu. Kita juga harus ekstra banget gitu ngumpulin orang-orang, baru kita ke tempat lokasi tujuan. Nah, misalkan kita mau kerjasama nih, kita mau nyerahin proposal ke Basnas gitu kan ya. Kita nggak cuma nyerahin proposal doang. Harus apa dulu tuh? Ya kita nyerahin proposal ya. Yang pertama kita mengantarkan proposal, kemudian ada yang namanya surat ekspedisi gitu kan, kemudian follow up, sampai setelah follow up sampai dana cair, kemudian dari kita masih ada, ternyata dari pihak itunya juga pihak perusahaan yang kita mintai dana atau kerjasama itu juga meminta bukti follow up dari kita. Iya. Seperti itu. Jadi sistem lobbynya gitu, gimana kita melobi ke perusahaan juga menurut saya di humas ini menantang iya. Sekali. Apalagi ketika ternyata dari kita pembuktiannya kurang gitu kan, itu juga sangat, ternyata syarat dari perusahaan itu harus kayak gini. Iya. Ternyata kita nggak bisa gitu kan, bukan nggak bisa tapi tidak sesuai dengan kesepakatan gitu. Nah itu juga lumayan ekstra lagi kita harus punya teknik lebih-lebih ya. Iya, teknik lebih-lebih yang harus bisa mempermainkan apa sih bahasanya, mengendalikan lah ya. Betul, mengendalikan suasana di situ supaya bisa terjadi kerjasama dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi juga kita surat undangan kan kepada pihak-pihak pejabat misalkan, itu juga nggak sembarangan kita datang ke rumah nih surat gitu kan, nggak bisa. Harus ada melalui mekanismenya ya. Iya. Langkah-langkahnya, prosedurnya gitu. Apalagi orang-orang penting gitu. Betul, pada orang-orang penting itu kita nggak sembarangan. Bisa melalui satpam dulu, menghubungi sekjen, baru sekjen kasihin surat, nanti surat ekspedisi, baru nanti kita follow up bisa datang atau enggak. Iya betul. Ya, jadi nggak sembarangan cuma ngasih undangan kayak orang mau sunatan gitu. Bener. Beda banget ya itu kan. Jadi humas ya bukan sembarang cuma ngantar surat gitu ya. Betul sekali. Harus ada cara tersendiri gimana di mana dan gimana tempatnya ya kan. Selain humas nih Mas Amin, minimalnya dalam sebuah kepanitiaan itu harus ada berapa seksi atau divisi sih? Menurut saya kalau dalam kepanitiaan ya divisi ya, acara tentu ya, divisi acara, terus humas dong. Humas sama PDD itu minimal lah ya. Insya Allah cukup. PDD nanti bisa ngerangkap sama peralatan. Jadi 3 itu minimal lah itu. Minimal ada acara,
peralatan humas sama PDD Iya. peralatan gitu ya. ya PDD peralatan. Jadi kan bisa digabung sama PDD. Ya. Itu minimal gitu. Seksi acara gimana nih menurut pandangan Mas Amin? Seksi acara itu harus gimana sih? Seksi acara harus punya konsep tentang acara. Oh, siap. Harus memahami konsepan acaranya. Konsep gitu itu penting berarti ya. kan. Betul sekali. Jangan sampai seksi acara nggak paham konsepannya. Mm-mm. Gitu kan. Bahkan ketua pelaksana pun sebagai mungkin sebagai Tim inti ini bukan sebagai santai deh. Santai. Jadi ketua pelaksana itu hanya sebagai penimbang mungkin ya. Iya, Jadi penimbang. konseptor acara itu lebih seksi acara. seksi acara. Seksi Iya. acara. Iya. Seksi acara seperti itu. Jangan sampai nanti ada tamu yang nanya ini acaranya gimana, nanya ke seksi acara tapi ternyata seksi acara nggak tahu gitu. Ya nggak benar itu kurang. Iya, tapi kalau menurut saya sih selain seksi acara sendiri ya yang harus tahu. Itu seksi acara itu harus bisa mengedukasi panitia Betul. lain tuh. Iya. Supaya semuanya juga tahu gimana Iya. sih konsep acara ini tuh gimana kayak gitu kan. Iya betul, itu juga betul ya. Nah, kan kayak gitu. Terus udah nih seksi acara udah. Jadi selanjutnya berarti apa tadi? PDD. Kenapa sih PDD itu penting? PDD penting karena PDD dan peralatan ya. Oh ya, di PDD dan peralatan. Yang pertama kenapa disebut penting? Ya penting lah. Yang pertama untuk publikasi acara. Ya dokumentasi kita sebar melalui medsos itu dikelola oleh PDD. Kemudian desain acara juga, tata letak, dekorasi itu juga di PDD. Nggak mungkin kan tempatnya nggak dipersiapin dulu, nggak mungkin berantakan, datang ke situ masih berantakan. Jadi PDD juga penting, apalagi peralatan seperti Peminjaman alat iya. Kalau nggak ada peralatan ya nggak ada yang nyiapin peralatan. Nggak ada, maksudnya ya gimana gitu ya, repot nanti pas hari H malah bingung ini peralatannya mana gitu kan sering terjadi kayak gitu. Sering kayak gitu, walaupun ada peralatan juga kadang kayak gitu terjadi gitu kan, karena mungkin konsep ya, kembali ke konsep. Iya. Konsepnya harus ya ini peralatan ini letaknya di sini ya, nanti ini kayak gini cara menggunakannya kayak gini kayak gitu kan harusnya Mas Amin. Betul. Apalagi nih terus dalam sebuah tim ya, khususnya di kepanitiaan itu apa sih yang paling penting dan harus ada gitu tuh? Dalam kepanitiaan yang paling penting dan harus ada tentunya kerjasama ya. Iya. Kadang-kadang ada nih orang yang hanya mengerjakan jobnya sendiri. Itu ada, sebenarnya baik sih, yang penting job dia terlaksana gitu kan. Tapi lebih baik lagi ketika dianya bisa mengerjakan job dia sendiri, kemudian membantu job yang lain gitu kan. Tapi ya walaupun yang penting job dia masing-masing itu udah bisa di handle ya. Iya, udah bisa handle. Jadi kerjasama sih, intinya kerjasama. Kalau kata-katanya udah kerjasama, maka pasti udah satu visi, satu tujuan gitu. Kalau misalnya ngomongin kerjasama nih, kan biasanya kan kalau di kepanitiaan itu yang paling dominan berperan tuh yang kayak jadi koordinator, ketua pelaksana, panitia inti gitu tuh. Kalau misalnya anggota yang lain tuh, maksudnya anggota di kepanitiaan yang lain tuh selain koordinator tuh kadang suka apa ya, mau kerja mau enggak tuh kayak gimana gitu tuh. Iya, kadang malu ya. Kadang juga misalnya nggak datang di perkumpulan, maksudnya rapat gitu tuh. Itu nggak konfirmasi dulu kenapanya gitu tuh. Kadang koordinator juga bingung tuh. Gimana tuh Mas Amin cara mengatasi yang kayak gitu tuh? Sebenarnya cara yang kasus seperti ini memang terjadi dan mungkin ini kembali kepada anak-anaknya sih ya, sebabnya itu ya. Karena memang mungkin belum ada rasa pengen berjuang sepenuhnya gitu. Kadang masih setengah-setengah dan mungkin belum ada visi yang sama gitu. Iya benar. Kalau visinya udah sama sih ya insya Allah tetap datang walaupun sebagai anggota gitu kan, tapi tetap ngebantu gitu. Kadang-kadang mereka juga nggak datang atau datang cuma store muka itu karena mereka merasa nggak diberi tanggung jawab. Oh iya, berarti jadi mungkin ini sebagai solusi juga, sebisa mungkin anak itu dikasih job
Jadi ada kerjaan lah ya. Ada kerjaan, ada tanggung jawab. Jadi ketika kumpul itu ada yang dia persiapin, Ada yang dilaporkan. ada yang dilaporkan gitu. Kadang misalkan dia cuma duduk, cuma diam, nggak ada yang dia persiapin, cuma mendengarkan konsepan orang, cuma mendengarkan rencana orang-orang gitu. Cuma iya doang ya, dianya sendiri itu nggak ada Greget. hero untuk bersemangat gitu. Jadi ya minimal dia dikasih tanggung jawab. Kalau misalnya nih kasus lainnya, kalau misalnya udah koordinatornya nih udah ngasih tanggung jawab ya, udah ke masing-masing anak deh di seksinya gitu, di divisinya, tapi tetap aja yang kerja koordinator, itu gimana? Kalau kayak gitu, kalau kayak gini kasusnya ini bocah ini memang perlu ya. Ini sangat menyusahkan tim ya. iya kayak betul gini. sekali. Ini memang yang kayak gini juga betul menyusahkan tim ya. Menyebalkan Iya. Udah dikasih job tapi nggak di ini ya. Mungkin kalau yang seperti itu mungkin emang anaknya kurang punya motivasi bekerja sih. Jadi mungkin kalau punya bantu anak itu kesulitan mungkin ya dari koordinator yang membantu. Itu kasusnya kalau memang orangnya mau berusaha tapi ternyata ada kendala. Nah di situ koordinator harus Mending kalau mau berusaha. iya. Tapi kalau yang nggak mau berusaha itu kan Ya gimana? gitu ya, walaupun kita tetap sebagai orang yang bijak katakan seperti itu ya. Kalau nggak bijak ya nggak usah. Kalau sebagai orang yang bijak ya tetap kita merangkul dan ya bahasa halusnya itu merayu gitu, biar dia mau ayolah kan. iya mau bareng-bareng gitu. Ya jangan sampai dianya nggak kerja ternyata dari kitanya juga ya udah sana, kalau nggak mau ya udah sana pergi. Ya nantinya takutnya seleksi alamnya terlalu banyak. Iya sih, benar-benar. Tapi dalam sebuah kepanitiaan ya khususnya itu peran ketua pelaksana terus sama panitia inti itu kayak benplak sama sekplak sama koordinator itu sangat penting gak sih Mas Amin? Ya jelas penting. Kenapa pentingnya tuh? Ya ibarat kata mereka sebagai apa ya, konseptor utama mungkin ya. Dari ketuplak, setplak sebagai penata administrasi, bendahara, keuangan, koordinator yang mengoordinator di divisi itu nanti Konsepnya seperti apa, nanti kan dibantu oleh anggota divisinya gitu. Jadi ya adanya ketuplak, bendahara, setplak dan kepala koordinator itu ya memang penting karena fungsinya itu mengkondisikan gitu. Mungkin sebagai kepala walaupun nanti ada kepala inti. Tapi ada kasus ya kayak gini, misalnya dalam penunjukan panitia atau pembentukan panitia nih, kadang ada yang nggak mau jadi koordinator. Itu menurut Mas Amin gimana? Iya, saya juga mengalami yang seperti itu. Menurut saya ketika ada orang yang nggak mau jadi koordinator itu mungkin karena itu tadi sih tadi di awal dibahas, karena mungkin memandangnya berat. Iya. Udah pesimis duluan. Udah pesimis ya? Udah pesimis duluan, nggak mau berusaha gitu kan. Sebenarnya semuanya kita bisa asal kita mau berusaha. Iya benar. Gitu kan. Toh sama-sama mahasiswa, sama-sama sedang belajar, Sama-sama lagi belajar ya. Iya kan, yang beda mana? Bedanya di mana gitu kan? Bedanya mau apa enggak? Iya, itu ya betul. Bedanya mau enggak. Makan sama makan nasi kan? Iya nih kan. Ya kan? Sama gitu kan. Sama. Derajatnya sama mahasiswa, kecuali dia dosen. Benar. Kan ada beda derajat. Sama-sama, cuman betul tadi Mas Oji ngomong bedanya mau apa enggak. Iya, benar. Kalau mencoba kan ketika ada kesulitan pasti yang lain membantu. Seperti itu. Jadi jangan pesimis duluan lah ya. Betul sekali. Buat teman-teman yang lagi dengerin, kalau misalnya masuk di sebuah kepanitiaan itu jangan pesimis duluan lah. Kalau misalnya diberi tanggung jawab oleh kepanitiaan untuk jadi koordinator ya berarti itu sangat teman-teman berarti percaya ya pada kalian buat jadi koordinator kayak gitu. Ambillah, soalnya itu kan juga peluang kita buat belajar banyak hal gitu kan. Karena di dalam sebuah organisasi itu sebuah kepanitiaannya kayak sebuah nyawa nggak sih Mas Amin? Betul sekali, tanpa ada panitia nggak akan terselenggara acara. Soalnya itu juga sebagai wadah kita buat berproses kan kepanitiaan itu. Ya bentuk dari kita berproses di organisasi ya kepanitiaan. Sebagian besar, bahkan hampir mungkin bisa dibilang 80% lah dari kepanitiaan.
Oke, cukup menarik ya. Ini kayaknya kalau dibikin kuliah bisa 4 SKS Mas Amin. Ya lebih lah. Apa ya, pesan mungkin buat teman-teman yang mungkin lagi berada di sebuah kepanitiaan terus mengalami sebuah masalah gitu. Pesannya apa sih Mas Amin? Pesannya dalam menghadapi masalah ya, pasti kan ada masalah yang dialami dalam sebuah kepanitiaan pertama. Jangan dianggap beban. Jangan beban sendiri lah ya. Iya, jangan dianggap beban sendiri. Yang lain juga pasti akan membantu. Kemudian tetap hadapi, jangan ditinggalkan. Ya, tapi itu tadi jangan dijadikan beban. Kuncinya itu. Ketika itu sudah menjadi beban, kita selalu kepikiran, akhirnya malah nggak keurus. Jadi tekanan ya, malah kitanya tekanan, barangkali sampai stres gitu kan. Iya. Itu malah menambah masalah. Jadi tetap dibikin santai gitu. Santai aja ya. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin, walaupun hasilnya kita nggak tahu kan. Yang penting itu kuncinya berusaha. Ya, harus berusaha. Jangan sambat ya boleh sih. Sambat boleh sih. Tapi jangan sambat sendirian lah, rame-rame sambatnya. Sambat. Biar enak. Kayak gitu aja kan, sih pesannya. Yang penting sih kalau misalnya ada masalah, mungkin kayak ngomong ke tim panitia gitu. Iya. Ini ada masalah, tolong dong gimana solusinya gitu kan. Iya betul. Kayak gitu. Harus tentang acara itu semuanya harus terlibat gitu. Betul. Tentang jangan sampai ada kendala di divisi 1 ternyata divisi yang lain nggak tahu. Iya. Nanti kan jadi salah paham. Jangan terlalu apatis lah ya. Kita harus, meskipun kita bukan bagian untuk ngurus itu, tapi minimalnya kita tahu lah apa masalahnya dan barangkali kita bisa bantu gitu kan. Ya emang harus bantu sih kalau misalnya job kita udah selesai kan. Betul sekali. Bantu. Mantap. Mantap sekali ini Mas. Mantap sekali ini kepanitiaan. Ya, jadi apa ya? Terakhir mungkin kayak semacam pesan gitu. Misalnya caption. Pesan aja masa buat teman-temannya lagi. Tadi pesan udah Tadi udah ada pesan. Udah. Nanti cek. Oh ya, maaf ya teman-teman. Nanti tolong di komen di bawah ini. Karena terlalu seru obrolannya. Tolonglah. Ini obrolannya langsung face to face ini. Tentunya dengan protokol kesehatan. Ini jarak berapa meter Mas? 1 meter lah. Oh 1 meter. Ya, 1 meter. Ya sudah inilah ya. Sudah memenuhi lah. Ini protokol. Udah. Udahlah nggak seru. Gini Mas Amin. Apa sih? Mungkin closing statement untuk ya udah closing statement buat podcast kali ini tentang kepanitiaan. Beranilah untuk mencoba. Iya. Oh mohon maaf, klarifikasi sedikit ya. Jangan takut mencoba. Sama aja lah ya itu. Iya. Oke, terima kasih Mas Amin untuk hari ini, sangat menyenangkan ini. Alhamdulillah. Kepanitiaannya. Ya semoga ini saya juga berharap kita nanti bisa podcast lagi. Ya. Iya, siap. Oke teman-teman yang sudah mendengarkan, terima kasih. Ini udah berapa menit sih? Ya udah sekitar 23an menit lah, hampir 25. Terima kasih banyak waktunya Mas Amin. Semoga selalu sehat. Amin. Semoga selalu ceria, bahagia, ceria, mulia gitu ya. Ya lihat anak-anak. Terima kasih. Sekian teman-teman. Sampai ketemu lagi di podcast KPMB Cirebon selanjutnya. Bye.